langsung ke Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Bang Andre, tadi dari 2 tahun lalu Pak Prabowo paling atas, sekarang kemudian berganti kalau dari tim simulasi 3 nama justru menjadi yang paling bawah kalau di 3 nama, simulasi 3 nama. Jadi kapan Pak Prabowo mulai kampanye nanti, yang seperti Anda katakan tadi belum melakukan belum berkampanye ya, betul ya? Belum berkampanye dibanding dengan 2 nama lain menurut Anda tadi? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa selama ini 3 tahun terakhir ini Pak Prabowo fokus bekerja, melakukan pembenahan dan perbaikan sistem pertahanan dan kondisi pertahanan negara dalam rangka membantu Pak Jokowi, itu satu. Sehingga beliau memang belum berkeliling, beda dengan Mas Ganjar dan Mas Anies yang selama 2 tahun ini masih berkeliling Indonesia berkampanye. Satu. Yang kedua, tentu ini kami sadari dan untuk itu kami sudah meminta Pak Prabowo untuk dimulai Februari 2023 ini mulai keliling dan menyapa masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di internal Partai Gerindra seluruh kader bekerja keras sekarang dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, kalau di kampung saya itu dari jorong ke jorong, kita berkeliling untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kinerja dan prestasi selama Menteri Pertahanan yang pertama. Yang kedua juga menjawab isu-isu negatif, black campaign, narasi fitnah dan narasi hoax yang disampaikan terhadap Pak Prabowo. Ini insya Allah nanti bulan Maret atau bulan April Mas Denny survei ulang, insya Allah terus rebound. Ya karena ini kan saya bahas survei SMA itu kan di Agustus dibilang Pak Prabowo turun. Tapi di akhir Desember atau awal Januari itu surveinya dan grup itu Pak Prabowo rebound dan naik gitu. Dan satu lagi yang kita lihat kami bekerja keras untuk mempertahankan pemilih loyal Pak Prabowo di 2019, kita yang tadi saya sampaikan tahan tapi pasti Pak Jokowi pun sudah berpindah pada Pak Prabowo. Kita lihat di berbagai musra yang ada Pak Prabowo sudah unggul, bahkan terakhir di musra Yogyakarta pun Pak Prabowo unggul sekarang. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo dianggap sebagai tokoh yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bang Andre, kalau Jadi kita harus pahami. Kalau tadi narasi Anda bahwa perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi mulai beralih ke Pak Prabowo atau juga memilih Pak Prabowo, tapi buktinya secara statistik angkanya posisi Pak Prabowo tetap posisi 3, Bang Andre. Pak Ganjar yang makin naik? Iya, ini Christian. Kan saya bilang perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Iya, ini kita lihat. Dan nanti Christian kita lihat. Mas Ganjar itu 2 tahun dan tiap akhir bulan, tiap akhir minggu sudah keliling Indonesia. Pak Prabowo kapan begitu? Gitu loh. Mas Anies juga begitu. Nah, Pak Prabowo kan belum melakukan hal itu. Insya Allah Februari ini kita akan dorong beliau mulai berkeliling Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, kita melihat juga bagaimana belum berkeliling Indonesia saja, posisinya di survei. Kita bicara konteksnya survei SMRC ya. Bahwa survei SMRC dan grup ya. Bahwa saya nggak bicara survei lain, di mana survei lain juga menyatakan Pak Prabowo nomor 1. Jadi karena yang diundang Mas Denny, kita bicara di SMRC. Dan di grup SMRC ini juga terlihat bahwa di akhir dan awal Januari, Prabowo itu sudah rebound. Di mana di Agustus turun, di akhir Desember dan awal Januari rebound, makanya angkanya berbeda tipis dengan Mas Anies gitu loh. Di mana Mas Anies cenderung tren turun karena survei Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu kan masih dalam range margin of error, belum ada yang bisa disebutkan siapa yang unggul, itu satu. Yang kedua, kita lihat juga yang tadi saya sampaikan perlahan tapi pasti suaranya akan swing. Nih, kita lihat di berbagai musra di akhir-akhir ini, mulai akhir Desember dan awal Januari juga Pak Prabowo sudah menang di awal musra. Jadi insya Allah, apalagi juga sekali lagi popularitas dan elektabilitas itu penting. Tapi salah satu syarat yang paling penting itu adalah tiket yang ada di September 2023 nanti. Itu juga penting. Ya, tiket ini yang menentukan siapa kandidat calon presiden. Gitu loh. Jadi kami berterima kasih survei-survei yang ada ini sebagai potret dan masukan. Untuk itu kami akan bekerja keras, akan berkeliling Indonesia, berkeliling dari kampung ke kampung, meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia butuh persatuan dan jawabannya Prabowo Subianto. Rakyat sudah lelah terhadap polarisasi, terhadap benturan.
Jangan lagi kita pilih pemimpin yang membenturkan, melakukan pembelahan, tapi pilih pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Baik, nah ini sebelum Pak Prabowo diminta keliling, nih Andre Rosiade sudah mulai kampanye kayaknya dengan banyak narasinya. Ya, saya coba minta mungkin bisa ditunjukkan tadi ada selisih angka tren penurunan Pak Prabowo, supaya kita coba lihat angka tren penurunannya dibanding dari tahun 2021 ke tahun 2022. Tadi saya lihat ada angka 8%. Saya coba Mas Denny untuk bisa mengurai itu. Coba kita tampilkan supaya bisa dilihat oleh pemirsa bahwa ada tren penurunan. Ini coba Mas Denny, kami coba potret juga dari Mei 2021 Pak Prabowo itu memang 34,1%, kemudian di Desember 2022 26,1%, artinya turun 8%. Anda bisa koreksi, ini adalah pemahaman awam. Kalau dilihat kan berarti penurunannya 8%. Kalau memang benar terjadi peralihan pemilih Pak Prabowo kepada Pak Anies, lantas kenapa margin antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo saat ini itu hanya 28,1% kurang 26,1%? Coba kita lihat survei terbaru dari SMRC, kita tunjukkan kepada pemirsa. Di hasil survei terbaru 3 teratas di 3 nama calon kan ada 28,1% untuk Pak Anies dan Pak Prabowo 26,1%, artinya hanya margin 2%. Apakah tepat saya membandingkan? Kok turun 8%, kemudian Pak Anies naik hanya bedanya 2%? Nggak semuanya juga kok berarti 8% itu pindah ke Pak Anies. Anda bisa menjelaskan? Iya, karena nggak semuanya pindah ke Anies, ada juga yang pindah ke Ganjar misalnya, ada juga yang kemudian wait and see. Jadi pemilih itu ya masih menunggu lah kira-kira ya. Tidak semuanya pindah ke Anies, tapi juga ada yang ke Ganjar. Saya kira itu penjelasan yang cukup jelas begitu. Yang saya kira penting juga dipahami, memang dalam survei itu kita paling tidak bisa memberi 3 catatan. Yang pertama, sejauh ini Pak Ganjar unggul signifikan secara statistik, kemudian Pak Prabowo dan Anies itu relatif tidak berbeda signifikan ya secara statistik. Kita tidak bisa menyimpulkan secara sangat meyakinkan apakah Anies berada di atas Pak Prabowo atau sebaliknya. Karena marginnya, tidak begitu jauh ya. Yang terakhir 2% kan? Sementara margin error survei kan sekitar 3% gitu ya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun calon yang mendapat suara mayoritas mutlak di atas 50%. Sehingga kalau misalnya nanti ada 3 calon yang bersaing dan nama itu adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo, kemungkinan akan ada putaran kedua. Kalau kita baca dari indikasi aspirasi publik sampai pada survei terakhir SMRC di Desember ya. Dan itu yang menarik adalah kalau putaran kedua siapa yang akan maju. Nah tentu Ganjar sementara ini punya peluang paling besar kalau dia jadi maju sebagai calon presiden. Kemudian yang kedua, ini masih akan sangat ketat sekali antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Anies Baswedan ya. Oke, saya ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, tadi dikatakan bahwa oleh Mas Denny karena dari 3 nama ini belum ada yang mencapai elektabilitas 50%. Jadi potensi akan terjadi 2 kali putaran. Ini PDIP nggak berhitung, nggak cepat-cepat membuat bakal capresnya untuk segera kampanye saja supaya mungkin kalau Pak Ganjar yang dipilih kan sekarang 33,7%, mungkin bisa langsung kalau ada kampanye dan sudah dideklarasi bisa 50% ke atas. Tidak berhitung dari kacamata Om ya. Tidak berhitung demikian? Kan pemilihnya masih lama, Mbak. Sabarlah, ojo ke susu itu loh. Sekarang ini kita sedang mempersiapkan bagaimana untuk calon-calon anggota legislatif. Kita sekarang sedang memperjuangkan menggunakan sistem tertutup. Ya. Jadi bertahap dulu lah. Nanti kalau itu sudah, baru kita membahas Pilpres. Dan Pilpres itu kan calonnya sudah ada di tangan kantong Ibu Ketua Ya, Umum. apakah tadi ada 4 nama itu benar ya, Pak Fauzan ya? Ada 4 nama yang beredar di kalangan wartawan. Tadi Anda menyebut ada Bu Tri Risma Harini, kemudian Bu Puan, Mas Azwar Anas, dan juga apakah termasuk Pak Ganjar Pranowo. 4 nama itu benar memang tengah digodok dan diputuskan nanti Maret? Kalau kita simak pernyataan Pak Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan, beliau mengatakan membantah itu karena nama-nama itu sebenarnya sudah ada di tangan Ibu Ketua Umum. Jadi karena itu adalah hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Tentu ya kita tunggu saja lah. Lebih baik kita sekarang siapkan kader-kader partai untuk bagaimana mempersiapkan pemilu baik di eksekutif maupun di legislatif. Itu jauh lebih penting ya, karena ya Pilpres itu kan nanti tadi disampaikan Bang Andre bahwa baru September kan didaftarkan dan penetapannya baru Oktober 2023, masih ada waktu 10 bulan dan itu sangat dinamis sekali. Oleh karena itu bagi PDI Perjuangan
ya kalau unggul ya tidak membuat kita terbang, kalau turun ya tidak membuat kita tumbang. Itu biasa lah namanya di politik gitu. Jadi karena itu apa yang sekarang diperoleh dari hasil surveinya SMRC ini menunjukkan bahwa kader-kader PDI Perjuangan itu diterima oleh publik sekalipun sampai sekarang belum diumumkan menjadi calon presiden. Artinya bahwa publik percaya dengan kader PDI Perjuangan untuk memimpin masa depan gitu. Baik. Ini yang dipotret saat ini jika dilakukan pemilu atau pemilihan presiden saat ini. Masih sangat dinamis, termasuk juga manuver-manuver parpol. Kami ikuti betul bagaimana kunjungan dari satu parpol ke parpol yang lain, ada silaturahmi politik, apakah itu juga akan mengubah peta politik atau jumlah koalisi yang nanti akan berpengaruh pada jumlah pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang bakal kita pilih nanti. Kita masih ikuti terus. Bang Andre, terima kasih sudah join secara virtual. Pak Renanda juga terima kasih sudah join secara virtual. Kemudian Bang Renanda, maksud saya ada Pak Fauzan juga terima kasih sudah bergabung secara virtual. Terima kasih juga Mas Denny sudah menemani saya di studio. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah nonton kami ini hari Jumat. Jadi saya ucapkan selamat menikmati akhir pekan. Kita jumpa lagi pada hari Senin nanti. Terima kasih, selamat berlibur bersama keluarga.